Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yulia Farobenita, NIM 119250053, Angkatan 2019 Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit berbagi ilmu bagaimana cara menggunakan Epanet atau membuat jalur transmisi menggunakan Epanet. Langsung saja kita ke topiknya. Di sini aplikasi yang saya gunakan yaitu Epanet 2.0. Kalian bisa mendownloadnya di berbagai sumber, bisa dicari di YouTube ataupun di Google. Boleh Epanet versi lain juga atau lebih dari 2.0, itu lebih bagus. Kemudian selanjutnya yang kalian perlukan adalah peta gambar distribusi. Bukan pipa transmisi ataupun distribusi pada peta yang sudah dibuat di ArcGIS atau pada AutoCAD. Langsung saja yang pertama yaitu kita ke view, kemudian backdrop, ini kita load. Nah, di sini akan muncul tampilan. Nah, kita di sini mencari gambar dari peta yang ingin kita buat distribusinya atau transmisinya. Sebentar, saya salah peta. Saya ganti dulu. Transmisi Epanet. Salah lagi. Sebisa mungkin kalian jangan menggunakan peta yang seperti saya ini, yang mempunyai kop pada petanya. Jadi kita menggunakan peta yang utuh gitu. Sebentar, kita cari lagi. Nah, yang saya maksud seperti ini. Ini merupakan contoh peta jalur distribusi ya, namun kali ini yang akan kita buat peta transmisi terlebih dahulu. Sistem transmisi terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat bulatan-bulatan, ini nanti yang akan kita tempatkan junction-nya itu di titik-titik ini, seperti itu. Kemudian yang warna biru ini adalah pipa utama. Ini pada distribusi. Untuk transmisinya sendiri itu yang warna hitam ini, dimulai dari intake ke reservoirnya di sini. Nah, langsung saja. Ini saya akan jelaskan dulu menu-menu yang ada di Epanet ini. Yang pertama ini adalah junction. Junction ini merupakan penghubung pipa seperti itu. Istilahnya kalau tidak ada junction itu pipa tidak bisa terhubung. Junction ini bisa sangat berguna ketika nanti kalian meletakkan pipa, kemudian ada belokan seperti itu. Nah, junction ini sangat berfungsi sekali untuk penghubung antara pipa satu dan pipa yang lainnya. Istilahnya seperti elbow, seperti itu. Pipa L, penghubung. Nah, untuk memulai pertama kali di sini, kita butuh reservoir. Reservoir ini bisa berguna sebagai pengganti intake ataupun tempat penampungan ya reservoirnya.
Jadi nanti intake-nya ini akan kita pakai reservoirnya ini. Kemudian ada tank tangki, kemudian pipa, pompa, valve. Valve ini itu seperti katup gitu, seperti keran istilahnya. Push label. Dan yang pertama, langsung saja intake, kita ini pakai reservoir ini, klik, kemudian paskan di intake mana yang kalian gunakan. Maksudnya letakkan. Jika sudah, kalian ke junction. Jadi setelah reservoir ini, kalian harus punya pipa, kemudian formanya itu reservoir, pipa, kemudian maaf sebelumnya terputus, saya lanjutkan lagi. Jadi setelah intake itu tadi, setelah kita letakkan intake atau reservoir di awal tadi, itu formatnya reservoir, kemudian pipa, kemudian gate valve, kemudian pipa lagi, lalu yang terakhir itu selanjutnya pipa, seperti itu. Jadi setelah kita tambahkan reservoir tadi ini, nanti kita akan tambahkan pipa, kemudian gate valve. Nah, namun di reservoir ini tentunya kita kan ada penghubung-penghubung, jadinya kita tambahkan junction sebagai penghubung antar pipa. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kemudian backdrop untuk memastikan pipanya itu tersambung. Sebisa mungkin pipanya lurus ya. Iya, tidak apa-apa. Lalu kita klik kanan lagi, kita backdrop. Kemudian kita tambahkan junction lagi. Backdrop, lalu gate valve. Kita backdrop lagi. Kemudian ini di sini terdapat belokan, jadi kita tambahkan junction di pas belokannya ini. Tambahkan junctionnya. Baru pipa lagi. Tambahkan pipa lagi. Oh iya, saya ingin menjelaskan lagi, garis pipa ini tidak boleh kita balik gitu cara peletakannya, misal seperti ini. Dari sini lalu ke sini, itu tidak boleh karena nanti aliran airnya itu akan berbalik seperti itu. Seharusnya dia ke arah sana, malah nanti airnya menuju ke sana. Nanti akan error ataupun pas saat runningnya itu tidak sukses. Kemudian di sini kita backdrop lagi. Nah, tepatnya di sini itu reservoir saya.
atau bak penampungnya. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ingat seperti tadi, itu setelah reservoir itu harus ada, setelah ataupun sebelum reservoir itu harus ada pipa dan valve. Jadi di sini ini ada kita tambahkan valve. Fungsinya yaitu untuk mengatur debit air seperti itu. Nanti keluar masuknya. Lalu pipa lagi. Nah, sudah seperti ini adalah pipa jalur transmisi, di mana menampung air dari intake, kemudian menyalurkannya ke bak penampungan atau reservoir. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Oh, maaf sebentar. Setelah ini, kita mengisi total head, elevasi, statusnya ini panjangnya ini bisa diganti ya, menyesuaikan panjang pipa kalian. Terus diameternya juga. Diameternya ini, misal kalian memakai pipa, ini sebenarnya bisa disesuaikan mau memakai pipa ukuran 100, 160, 100, 1600 ya batas akhir kalau nggak salah itu pipa HDPE. Itu bisa silakan disesuaikan saja nanti menurut velocity-nya. Nanti akan saya jelaskan di sini. Saya akan memakai diameter pipa 100 terlebih dahulu. Ini diisi, lalu elevasinya ini kita diisi disesuaikan dengan petanya. Semisal di intake ini ke junction ini itu masih elevasi, kan dari tinggi ke rendah gitu ya, masih elevasi 100 gitu. Jadi taruh aja di sini elevasinya 100. Nah, basement di sini itu debit yang kalian pakai itu dibagi-bagi seperti itu, dibagi-bagi per blok. Nantinya itu dibagi-bagi per blok. Nanti saya akan cek pada maaf terputus lagi, saya lanjutkan. Nah, di sini ada basement ini itu nanti isinya itu debit per blok seperti itu. Namun saya sedikit lupa untuk transmisi ini basement-nya itu apakah juga menurut per blok atau bagaimana. Nanti kita akan lihat pada sistem transmisi yang sudah saya pernah buat. Jadi sementara kita isi 0 dulu. Demand kategorisnya ini 1, ininya masih NE ya. Nah, valve tipenya ini PRV, jangan lupa ininya 100. Statusnya di sini open ya. Ini elevasi lagi, ini kita isi tadi, semisal ini di elevasi 75. Basimennya 0 dulu. Kemudian pipa ini panjangnya, diameternya kita coba pakai 100 dulu semuanya. Kasarannya ini sudah diatur ya 130. Sebenarnya ini bisa diatur juga, namun seringnya kasarannya ini 130.
75, 50. Untuk elevasinya kita rubah saja. Elevasi ini di sini ada 200 umpama ya ini, supaya lebih mudah. 200, 175. Sekali lagi elevasi ini disesuaikan dengan elevasi pada sistem transmisi kalian yang ada pada peta. Jika menggunakan pompa, maka yang pasti elevasinya itu akan naik ya, maksudnya dari rendah ke tinggi. Jika menggunakan daya gravitasi, maka seperti yang saya contohkan ini, dari tinggi ke rendah elevasinya. Open. Tujuh lima. Nah, sudah, sekarang kita coba running. Nah, jika tulisannya run was successful berarti ini berhasil. Dan kalian bisa lihat di sini LPS ini itu pipanya itu tidak pecah, alirannya airnya juga keluar, berarti ini bisa digunakan seperti itu untuk berhasil. Nah, di sini kita juga bisa mengecek notes itu adalah di junctionnya ini ya. Elevasinya kita bisa cek bagus atau tidaknya. Jika merah ini berarti dia elevasinya itu ya lebih dari 100 ya. Lalu basimannya ini tadi belum kita lihat. Lalu pressure. Nah, di sini pressure-nya itu di semua, di reservoir, kemudian di junction ini biru semua. Artinya jika biru dia itu negative pressure. Lalu tekannya itu negatif seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan di sini berarti di sini dia diameter pipanya itu terlalu besar. Nah, nanti kita cek lagi. Ini link sini untuk pipanya. Nah, nanti cara menanganinya dengan mengecilkan diameter. Nah, di sini velocity-nya juga rendah. Jadi, kita kecilkan ukuran diameternya, diameter pipanya. Disesuaikan saja ya. Kita coba 50.
Untuk diameter pipanya sendiri boleh beda-beda, maksudnya tidak harus sama semuanya, namun lebih baik sama karena supaya tidak membutuhkan sambungan-sambungan yang berbeda. Misal sambungan pipa dari ukuran 100 dan ukuran 50 seperti itu. Juga jika ingin membuat perbedaan pipa harus memperhatikan uh, di mana diameter pipa di pasaran itu apakah ada atau tidak. Nah, di sini dia masih berwarna biru. Coba kita 25. Nah, di sini warnanya sudah biru muda. Kita ubah lagi aja sampai dia warnanya itu tidak biru tua. Maaf terputus lagi, kita lanjutkan lagi untuk menyesuaikan diameternya. Cobaran. Di sini masih berwarna biru. Kita coba total headnya ini ya. Sebelumnya izinkan saya untuk melihat file. Ini kita namain dulu epanet tutor. Nah, ini merupakan contoh dari distribusi dan transmisi. Namun jangan dilihat kerumitannya karena ini terlalu rumit dan ini menggunakan pompa sehingga menyusahkan. Saya harap kalian tidak menggunakan pompa ya. Ini kita lihat sistem transmisinya. Oh, ini yang salah kayaknya. Oh, maaf, ini project yang salah. Kita buka lagi. Coba lihat yang ini.
Juga salah. Ini yang benar yang ini. Namun yang ini kurang. Kita lihat saja yang ini ya. Yang ini tidak menambahkan reservoir di setelahnya. Dan kita lihat pada basementnya Talhead 25. Ya, basementnya itu dia bagian dari debit yang kalian gunakan. Jadi seumpama per blok seperti itu. Jadi seumpama pada blok 1 debit kalian itu ada 200. Nah, jadi 200 itu dibagi menjadi beberapa junction, misal ada 10 junction. Jadi 200 itu dibagi 10 junction yang ada di blok tersebut. Jadi baginya itu per junction. Langsung saja di sini. Maaf, kembali terputus. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini saya lupa menjelaskan di reservoirnya ini atau di intake-nya ini, total head-nya itu berapa. Total head ini sama aja elevasi. Jadi, semisal dia ada di elevasi 200. Taruh 200. Lalu di sini elevasi 75. Total head ini 50. Jadi ini elevasi ya. Penyebaran lagi. Nah, di sini kita kelihatan kan ya velocity-nya. Kalau velocity ini pada links atau pipanya. Kalau sama pipa sama valve. Kalau pressure-nya ini itu pada notes. Notes ini pada reservoir, kemudian junction, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi velocity-nya ini yang terlalu besar, ini kita bisa membesarkan diameter pipanya pakai 50. Kenapa dia bisa velocity-nya terlalu besar? Karena aliran airnya itu untuk kecepatan airnya itu untuk debit yang kalian masukkan ataupun untuk total head-nya itu dia tidak cukup gitu untuk pipa yang ukuran seperti yang 20 tadi. Jadi membutuhkan pipa yang ukuran lebih besar dari 20 supaya pipanya tidak pecah seperti itu. Ini merah semua. Kita cek lagi. Untuk Epanet sendiri terbilang cukup rumit ya teman-teman. Jadi harus sabar.
Masih oranye ya. Oh, kita coba isi basement-nya dahulu. Hmm, jadi seumpama ada ini berapa junction? Kita hitung dulu. Satu, dua, tiga, empat. Ada 6 junction. 6 junction, misal ada 300, debitnya itu 300 pada ini blok 2. Nah, kita bagi nih, 300 bagi 6. Berarti satu junctionnya itu sekitar 50 ya. Nah, kalian boleh isi 50 semua ataupun berbeda-beda. Misal di sini itu um, 60. Lalu di sini misal 50, berarti udah 110. Lalu di sini 55, 165. Sini 50. Oh, ini elevasinya belum isi ya. Terus 25. Ini 100. Terus demandnya 55. 60. Cukup gak ya? 60, 60, 120, 120, 55, 55, 120, 110, 200. 230, 230, 50, 230 berarti sisa 70. 70 di sini kita buat jadi 3535 coba. Di sini 40. 30. Sekarang lagi nah, negatif pressure, tekanannya negatif. Nah, kalau hijau ini udah bagus ya, tekanannya negatif di sini nih. Kita coba kalau 45. Oh iya, negatif pressure. Sabar ya, ini memang harus teliti dan hati-hati. Kalau 80, pipa 80 tuh ada nggak ya, lupa. 80, 80.
Coba lagi ya, semoga bisa. Masih negative pressure. Coba dulu. Hmm, negative pressure total heatnya kanan. Duh, 120 coba. Kalau ini masih tidak bisa, nanti kalian silakan coba-coba sendiri. Yang penting diganti diameter pipanya ini sampai dia sukses. Ini udah bagus. Kurang besar diameternya. 150. Nah, di sini bisa dilihat kalau pipanya itu pecah berarti tekanannya itu terlalu besar seperti itu. Ada pipa, jadi pipanya itu pecah. Tekanan ya, tekanan dan velocity, kecepatan alirannya. Jadi dia butuh pipa yang lebih besar lagi. Coba kita run lagi. Masih kurang besar lagi rupanya. Kita coba 200 ya. Yang penting diameter kalian yang kalian atur itu masih masuk akal. Jangan sampai lebih dari 1.600 sih, karena pipa paling besar sendiri itu 1.600, yaitu HDPE. Kalau yang di pasaran. Kita coba lagi, masih sama, kurang besar lagi, 6,5. Kalau ini 150. Hijau enggak? 250.
Kalau dia di awal hijau berarti 250 bisa. Kurang 350. Memang harus sabar ya dalam panen ini. Karena kalau nggak sabar, nggak akan ketemu. Apa kita buat beda-beda ya? Samakan dulu saja. Harap bersabar ya untuk mengisi diameter ini. Sama, masih kurang besar. Ternyata masih kurang besar. 650. Nah, ini udah mulai tidak mudah. Nanti dia itu kalau ininya benar, maksudnya diameternya pas, dia akan dengan sendirinya berubah seperti itu warna-warna di junctionnya. Si sama. Oh ya udahlah ya, kalian bisa menyesuaikan diameter pipanya ini. Silakan sesuaikan sendiri, karena jika kita terus mencari kesesuaiannya ini akan sangat lama. Kita akan buka dulu pada sistem transmisi dan distribusi yang sudah pernah saya buat. Taran. Nah, di sini sukses. Bisa dilihat di sini itu dia pipanya bagus ya. Hanya saja di sini yang menjadi permasalahan itu pada junctionnya, itu tekanannya itu ini sebenarnya ya tekanannya ya, dan elevasinya ini ada yang biru, ada yang ini sesuai warna ya, bisa dilihat artinya di atas 100. Nah, di sini yang bisa menjadi patokan itu di linksnya tadi, di velocity-nya. Ini kita review dulu. Di velocity ini, di mana kalian bisa tahu pipanya ini tuh bagus atau tidak. Seperti yang saya bilang tadi, jika dia merah berarti tekanannya itu, apa tekanan sih? Velocity-nya itu tinggi gitu, lebih dari 2. Maka dia tidak cocok untuk diameter pipa yang kalian gunakan, seperti itu. Nah, jika tidak cocok atau masih merah, itu silakan kalian ganti-ganti, seperti itu. Untuk melihatnya, maksudnya melihat data-data ini, itu berapa, itu kalian bisa klik tabel ini, network links. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini data-datanya itu ada flow LPS-nya,
velocity-nya itu berapa, head loss, friction factor, range. Ini quality-nya memang seperti ini ya, status. Jika negatif pressure, dia akan negatif-negatif seperti ini semuanya. Nah, namun kenapa di sini pipanya masih aman karena nilai negatif pressure ini masih tertutupi oleh pipa lain seperti itu. Jadi hasil itu nggak negatif. Nah, di sini bisa dilihat LPS-nya pipanya itu nggak pecah. Berarti di sini alirannya bagus, dia 20% nilai bagusnya itu, alirannya itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bisa dilihat lagi sekali lagi di sini. Untuk diameternya di sini saya memakai 700 ya. Memang besar, namun bisa disesuaikan karena sebenarnya untuk pipa-pipa jalur distribusi ini memang pipanya itu cenderung besar-besar. Namun jangan sampai melebihi pipa-pipa pasaran. Jadi silakan kalian cek dan kalian sesuaikan. Saya mohon maaf karena belum bisa mengajarkan pipa distribusi karena memang sangat ribet, dan pipa distribusi itu tadi tuh hampir sama seperti itu tadi, hanya bedanya jika memakai pompa itu akan lebih rumit dan sulit. Dan punya yang maaf terputus lagi. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa mengajarkan pipa jalur distribusi dan apalagi yang menggunakan pompa karena memang itu kondisi itu sangat sulit seperti itu. Saya sendiri belum terlalu fasih dalam pipa distribusi ataupun transmisi yang menggunakan pompa. Jadi saya hanya bisa mengajarkan transmisi yang menggunakan gaya gravitasi. Untuk distribusi sendiri yang menggunakan gaya gravitasi itu bisa kalian lanjutkan seperti yang saya gunakan tadi. Jadi dia langsung dari reservoir itu tanpa pompa langsung ke rumah-rumah warga pemukiman. Jadi kalian itu nanti akan ada 2 itu sistem distribusi loop dan bercabang ataupun campuran. Di sini yang saya gunakan itu distribusi campuran di mana ada loop dan ada yang bercabang seperti itu. Nah, silakan kalian buat desain sistem transmisi dan distribusi sesimpel mungkin. Jangan meniru yang punya saya ini karena akan menyulitkan diri kalian sendiri. Sebelumnya maaf karena tidak bisa menjelaskan yang pemompaan karena saya juga belum paham dan sangat fasih di sistem distribusi ataupun transmisi yang menggunakan sistem pemompaan ini. Sehingga saya takut salah menjelaskan ataupun salah memberikan ilmu ataupun masukan. Nanti yang malah jadinya menyesatkan seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi anak silakan menghubungi anak Akris ya, karena yang mengurusi itu adalah anak Akris. Jadi nanti jika ingin bertanya ataupun meminta saya untuk mengajarkan secara langsung, silakan hubungi anak Akris. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya.